selamat petang, selamat bertemu lagi dalam rancangan ataupun episod cerita dulu Ba untuk hari ini. So kalau kamu ada cerita kamu boleh share sama kami lah. Hari ini kita ada tetamu spesial, tetamu jemputan. Sebelum kita memulakan kita punya cerita, kita minta kita punya tetamu untuk kasih kenal diri dia lah supaya kita semua tahu siapa dia ini. Persilakan. Halo semua, harap-harap kamu sehat sejak time pandemik ini. Nama saya Evita Petsi Edgar Del Mundo ataupun dikenali sebagai wanita yang unik disebabkan dilahirkan dengan sel yang banyak sehingga seluruh tubuh badan saya. Umur saya kini masuk tahun 2000 pula. Umur saya kini masuk tahun 24 tahun sudah. Dan saya baru habiskan pengajian saya di UNITAD International University ataupun dikenal sebagai fresh graduate, dan saya mengambil kos pendidikan major bahasa Melayu dan kini menunggu panggilan dari SPP. Oke, thank you. So, sebelum kita masuk di soalan yang pertama, kamu orang yang sedang tengok mesti stay tune, oke? Sebab dalam cerita kali ini akan banyak nilai positif dan juga pengajaran yang boleh kamu dapat dari cerita Sis Evita nih. So, untuk soalan yang pertama, Sis, mungkin orang di luar sana pun tertanya-tanya, macam mana Sis nih pertama kali viral? Siapa yang kasih viral Sis? Macam mana saya pernah menjadi viral dulu lah kan yang tahun 2017. Pada masa itu tahun 2017 seni jenis yang suka post di Instagram ya kan mau appreciate diri dan dari diri sendiri, self love lah dikatakan. Jadi saya pun tidak tahu yang Instagram saya ini private sebab kalau kita buat Instagram yang plus kan kita tidak tahu kan yang kita pakai Instagram ini dia private kah ataupun dia private kan. Sehingga dari sana lah kan pada suatu hari itu saya post gambar saya. Jadi gambar saya tuh menjadi tumpuan orang ramai di explore Instagram. Bukan setakat di negara kita aja, tapi di negara luar pun ada juga yang tertarik dengan gambar saya, lepas itu dong bagi impression di sana lah. Jadi sehingga gambar saya ini mencecah dari 3.000 hingga 5.000 orang likes pada satu hari itu. Jadi saya pun terkejut lah, saya rasa macam biar betul nih keadaan nih menjadi macam ini tiba-tiba. Jadi itu sempat macam biasa jalan ya, mungkin ini hari jangan banyak likes, mungkin besok-besok itu tidak sedala. Jadi keesokan harinya tuh saya pun terkejut lah bila adik saya menghantar screenshot di WhatsApp yang sepiak gambar itulah di seluruh page. Di seluruh page, antaranya di page Facebook, di Instagram, sama di Twitter. Di sana. Salah satu page yang saya masih ingat lah yang buat saya punya gambar tular tuh adalah page MVP FC, yaitu dikenal sebagai Malaysia Beauty Pageant Fan Club. Jadi dari sana lah macam mana saya pun tidak percaya bagaimana macam ini boleh terjadi sama saya. Memang rezeki Sis lah tuh. Mungkin di time itu juga saya percaya yang time itu juga saya boleh bagi inspiration kepada semua orang di luar sana. Mungkin ada yang insecure pada diri dong dan rasa diri dong tuh kekurangan membuatkan dong tuh tidak percaya diri. Mungkin saya boleh kasih inspired orang kan. Betul. Yang buat konten tentang Sis. Jadi dari sanalah saya kenal Sis Evita, itulah saya ikut macam mana perkembangan Sis sampai sekarang. So Sis, dari keunikan Sis ini kan mesti ada pengalaman Sis pernah kena bully ataupun kena kecam oleh orang lain, bahkan kawan-kawan Sis sendiri. Boleh Sis cerita pengalaman-pengalaman itu? Pengalaman saya lah apabila dibully.
Oke, tentu masih budak-budak lah, masih umur-umur sekolah rendah. Jadi perkara itu sangat merumitkan bagi saya untuk mengimbau kembali pada zaman itu. Oke, tapi saya percaya yang nanti orang yang akan tengok video ini mungkin boleh ubah pikiran dong. Mungkin ada yang suka membuli, terus boleh ubah pikiran. Nah, ya jadi oke, masa itu masih sekolah rendah. Oke. Jadi dulu masa bukan setakat di sekolah rendah aja, tapi di Tadika, saya dibully dari segi fisikal dan mental. Jadi cara orang membuli ini banyak cara. Yang pertama, dong mengolok dari segi tubuh badan saya yang penuh tai lalat, sampailah dong mengelar saya nih chips mo yang cookies tuh. Iya. Oke. Yang kedua pula ada yang mau berkawan dengan saya, tapi juga dong nih take advantage untuk mau dapat duit. Jadi mungkin mau berkawan terus mau dapat duit dari saya. Mau dapat duit terus tuh begitu aja dong tinggal saya, tidak mau berkawan. Oke. Dan last kali adalah dong takut mau dekat dengan saya sebab dong takut mau dijangkiti. Macam dong kasih spread the rumors lah yang kalau dong dekat dengan saya, dong pun boleh dapat yang ada darah di seluruh badan dora. Begitu kepercayaan dora. Oke. Jadi saya start untuk bersendirian lah. Dari sana saya start untuk bersendirian. Lepas itu sukar untuk percaya dengan orang yang baru. Sukar untuk percaya dengan orang yang baru. Lepas itu keyakinan saya pun mulai start low. Start mulai low. Jadi bayangkanlah tentu kamu, umur saya lah masih muda dan kecil, dan setiap tahu apa-apa pasal itu, keinginan untuk berkawan pun ada lah kan, tengok-tengok orang lain makan bersama kawan pun. Terus saya jealous lah, kenapa dong tuh berkawan dengan saya. Itu keinginan mau berkawan ada, sebab yalah, nampak dong semua berkawan, makan sama-sama dengan kawan, belajar sama-sama dengan kawan. Jadi ya keinginan ada untuk berkawan tuh ada, tapi saya pun tentu masih muda dan tidak tahu lagi apa-apa. Mungkin disebabkan yang saya dilahirkan begini, itulah dong tidak mau dekat dengan saya. Mungkin ada yang berkata lah yang tentu pembuli itu masih budak-budak lagi kan, belum matang dan sebagainya, dan suka bermain-main. Tetapi apa perasaan orang-orang yang kena bully ataupun perasaan saya lah yang apa perasaan orang yang kena bully yang macam perasaan orang yang pernah dibully macam saya? Adakah itu perkara bermain-main? Sebab perasaan dan kekurangan ataupun keunikan seseorang itu tidak elok untuk dimain-main, walaupun betul. Walaupun kita sudah memaafkan, untuk melupakan itu perkara sangat susah, sebab keperitan, sakit parut dan trauma itu sukar untuk kita melupakan. Jadi mungkin ada yang macam saya juga kini berusaha untuk dalam proses untuk berusaha untuk pulih daripada trauma tersebut. Jadi itulah. Jadi sis, lepas apa yang sudah sis lalui itu kan, adakah perasaan macam marah ataupun berdendam sama orang-orang yang pernah bully sis sebelum nih? Macam yang saya cakap lah, yang saya sudah maafkan tapi sukar untuk melupakan apa yang dong sudah buat sama saya. Sebab keperitan, kesedihan ataupun trauma yang dong sudah bagi sama saya itu sukar untuk dilupakan. Dalam hati itu masih ada paru. Iya, memang susah menghilang kalau ada trauma. Kalau untuk sekarang lah, kalau macam di sosial media macam tuh sis post gambar ataupun video, adakah hate comment, negatif comment yang orang post begitu? Ya masih ada lagi. Jadi saya anggap itu perkara biasa, silakan
tetap dari kecil ya saya sudah alami. Jadi kalau Sami saya pelan-pelan untuk accept apa opinion orang terhadap saya. Mungkin ini sebagai proses pramatang lah, makanya proses untuk mematangkan diri lah, makanya untuk percaya diri, untuk sayangkan diri, untuk cintai diri sendiri, ya. Ya, itu proses terus berjalan kan. Oke, so sebelum kita tanya beberapa soalan lagi sama Sis Evita nih, kita berehat sebentar dulu lah, kita akan kembali selepas ini.
Oke, kita bertemu kembali masih dalam rancangan cerita dulu Bah, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita hari ini yaitu Sis Evita. Jadi sebelum ini Sis sudah kasih cerita dia punya pengalaman-pengalaman kena bully sebelum dia terkenal dan selepas dia terkenal. Jadi kita mau tahu juga klimaks cerita dia itulah. Mungkin ada titik terendah yang Sis pernah rasa akibat ataupun kesan daripada kena bully. Boleh Sis kongsi? Boleh. Jadi titik terendah yang saya pernah alami akibat kesan dibully itulah. Yang pertama sih sudah bagi tau lah yang sebelum dari soalan kedua tuh. Yang pertama dong gelar saya chief semua kan saya dilahirkan dengan tubuh badan yang banyak terarah terus tuh ala-ala cookie semua tuh. Jadi dari situlah saya rasa keyakinan saya tuh mulai dari sampai di bawah titik paling rendah lah. Saya tahu semua orang cakap yang kalau kena gelar chief smoke cookies itu cute, tapi bagi saya tidak. Sebab itu sebagai humiliating bagi saya, kan? Jadi yang kedua pula yang mau berkawan dengan saya lah, sebab ada yang mau berkawan dengan saya tapi mau ambil duit dari saya aja. Jadi dari situ juga muncul untuk saya tidak senang untuk mempercayai orang baru untuk muncul dalam hidup saya. Jadi saya mengambil masa untuk lebih dari 1 tahun lah untuk approach seseorang untuk jadi kawan dengan saya, baru saya mau berkawan dengan orang. Tapi saya yakin dalam semua orang pun boleh, semua orang pun macam itu juga kan, kalau mau berkawan kena berhati-hati. Iya, hati-hati pilih kawan begitu. Iya. Kadang ada yang pandai baik di depan tapi ada yang di belakang. Iya, banyak juga begitu sekarang. Itulah. Dari di situ jarak itulah titik terendah saya yang dua tuh. Jadi macam mana Sis mengatasi ataupun macam mana Sis gain balik confident dalam diri tu lepas banyak orang bully, macam mana Sis kasih bukti yang Sis pun boleh berjaya? Macam mana saya bangkit semula dan mendapat balik keyakinan diri saya dari dibully adalah semasa saya masuk sekolah menengah. Di sana saya jumpa kawan-kawan yang sudi berkawan dengan saya, tapi sepelan-pelan macam saya cakap yang pelan-pelan kan, mau kenal orang dalam, kalau boleh dalam 1 tahun tu lah. Jadi bermula dari sanalah saya mengalami proses untuk perlahan-lahan percaya pada semua orang, percaya orang baru untuk masuk dalam hidup saya. Dan di sana juga saya dalam proses untuk membangkitkan semula saya punya keyakinan, di mana saya mengikut pelbagai acara yang dianjurkan oleh pihak sekolah, termasuklah macam menari, menyanyi, melukis dan sebagainya. Semua apa-apa yang aktiviti di sekolah tuh saya ikut untuk gain sepunya balik sepunya confident, orang bilang. Jadi saya pun merupakan salah satu pengawas sekolah di sekolah menengah saya tuh. So dari sana juga saya mengalami proses untuk meningkatkan lagi saya punya communication skill saya untuk bercakap dengan orang lain. Jadi start dari sana lah saya macam, kalau boleh lah, kalau pas saya mau bicara dengan orang lain saya pandai macam bergegar, macam teragak-agak gitu. Tapi sekarang macam ada aja sedikit tapi tidaklah seteruk macam yang dahulu. Jadi ini sekarang ini pun masih dalam proses untuk saya memperbaiki supaya communication skill dengan orang lain. Start saya masuk tingkatan 6, sana juga saya belajar untuk mencintai diri saya, di mana saya mendandan diri saya, suka makeup terus tuh kasih macam self love lah kan, self love untuk diri saya. Jadi di sana juga saya mengalami proses untuk mendapatkan keyakinan dan mempercayai orang-orang yang baru. Jadi proses itu bukan hanya sekadar yang sekejap aja, tapi mengalami proses yang lama, sangat lama untuk dibuat. Jadi
kalau orang-orang yang mau tahu lebih dalam ataupun mau kenal diri saya, mestilah kamu orang bilang mesti kenal saya lebih daripada 1 tahun. Begitu. Iya. So thank you sis sudah macam share lah pengalaman sis yang pernah kena bully sebelum ni. Jadi saya percaya orang yang tengok video sekarang ni banyak orang boleh ambil sisi positif lah dari sana, macam mana mau tetap confident walaupun kita rasa diri kita ni sangat berbeza daripada orang lain. So untuk yang terakhir, sis ada pesanan kah ataupun nasihat untuk orang-orang di luar sana yang mungkin pernah kena bully dan untuk yang suka membuli? Oke, terima kasih. Lagi nasihat saya bagi orang-orang di luar sana, terutama yang suka membuli, janganlah kamu membuli. Sebab walaupun kamu rasa seronok ataupun kamu rasa kamu tuh nampak hebat di depan orang ramai yang kamu membuli itu, tapi ingat apa yang kamu tabur tuh itulah kamu buat. Apa yang kamu buat dalam dunia ini akan berbalik kepada kamu juga nanti. Jadi jangan sesekali gembira dalam tangisan seseorang, walaupun kamu ini nampak tuh, walaupun kamu nampak orang tuh dalam diam-diam dia macam ketawa-ketawa ataupun senyap dia begitu, tidak apa yang dia buat ataupun dia tidak balas balik apa yang kamu buat, tapi kamu tidak tahu apa di dalam hati dia kan. Oke, itu nasihat saya bagi orang-orang yang membuli. So for those yang low self esteem dan pernah mengalami macam saya yang pernah kena bully, love yourself dan jangan suka tunjuk yang kamu ini lemah. Sebab kalau kamu nampak lemah dong lebih suka untuk kamu gitu. Kalau saya akan balik kepada yang dulu, saya mau balas balik. saya mau lawan balik. Oke? Jadi trust the process untuk pelan-pelan mencintai diri kamu. Kamu boleh, you can do. Betul. So kita punya rancangan hari ini hampir sudah di penghujung. Sebelum itu saya mau ucap banyak-banyak terima kasih untuk Sis Evita yang sudi meluangkan masa untuk kami temu bual lah, untuk kami macam berkongsi lah nilai-nilai positif daripada cerita sis untuk penonton-penonton di luar sana. Jadi untuk kamu orang yang sedang tengok ini video sekarang, kalau kamu ada macam cerita, apa-apa cerita, luahan hati kah, kamu boleh kontak sabahan.my ataupun kamu boleh komen di video ini di bawah. Nanti mungkin kami akan kontak lah beberapa orang yang kami rasa dia berminat dan sudi mau kongsi dia punya cerita. So kita akan berjumpa lagi dalam episode Cerita Dulu Ba yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye-bye sis. Thank you. Thank you.